Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak sebuah film itu pilihan masing-masing, silahkan ditonton. Jadi rate untuk film The Silence Dimas kasih 8/10. Oke guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Dimas akan nge-review dan penjelasan film The Silence. Bagi kalian yang suka film kayak bertema A Quiet Place, Bird Box gitu kan, atau Don't Breathe gitu, pasti kalian bakal suka film ini. Dari deretan film yang Dimas rasa mirip dengan The Silence ini, tentunya Dimas ya memang tetap paling suka A Quiet Place. Bagaimanapun dari segi cerita Dimas lebih suka A Quiet Place. Dari ketegangannya juga masih the best A Quiet Place. Tapi The Silence ini juga cocok kalian simak. Cast-nya ada Kiernan Shipka yang memerankan Ellie, ada Stanley Tucci yang memerankan Hook, ada Miranda Otto yang memerankan Kelly. Sama halnya dengan A Quiet Place, Bird Box itu tidak memakan banyak cast, jadi hanya berputar di antara mereka aja. Sinopsis dari film ini adalah, jadi ada sebuah keluarga yang berusaha selamat dari wabah monster apokaliptik, di mana monsternya ini yang dinamakan Phelps itu merupakan monster yang mirip dengan kelelawar. Satu-satunya cara bertahan hidup mereka hanyalah dengan diam. Sama seperti A Quiet Place. Karena monster ini itu sangat peka terhadap suara, tapi itu buta sama kayak A Quiet Place, di mana monsternya itu memang kayak hanya bisa mendengar pas ada suara dia menerkam yang suara itu. Keluarga mereka ini sangatlah unik, di mana Ellie itu adalah orang yang tuli sama kayak anak A Quiet Place, anak yang perempuan itu. Di film ini juga karakter utamanya itu tuli, di mana keluarga ini udah mengerti bahasa isyarat. Sangat mudah bagi mereka untuk beradaptasi dengan keadaan ini. Jadi mereka udah tahu bagaimana caranya berkomunikasi tanpa bersuara. Oke, kita masuk ke penilaian yang pertama. Jadi dari segi trailer, ini merupakan film yang Dimas rasa dari awal muncul trailernya Dimas sudah nonton. Dan ini film original Netflix sama kayak Bird Box. Dimas rasa gara-gara kesuksesan Bird Box juga film ini ada. Dari segi trailernya, awal kali film ini dibuka dengan suasana di dalam mobil, ketegangan, dan kayak mobilnya itu udah pecah gitu kaca sampingnya. Dan ayahnya keluar, lalu kayak ada kelelawar dari luar gitu, yang kalau ada suara dia menerjang. Awal kali Dimas melihat, Dimas sudah berpikir kan kayak A Quiet Place. Tapi walaupun mirip, ini nggak semuanya mirip kok. Di dalam film ini juga ada kayak karakter sekte serem gitu, sementara di Quiet Place kan nggak ada. Hal inilah yang membedakan dari kedua film tersebut. Untuk konflik yang dibangun, Dimas rasa film ini cukup membangun atmosfer dari penonton. Karena apa? Dari awal itu udah gak bertele-tele banget, dimana si Ellie itu pas malamnya udah dikasih tahu sama kayak temen dekatnya gitu atau pacarnya dari iPad, dimana ada kayak wabah gitu. Dan pada saat tengah malam dia dibangunin dan tiba-tiba mereka harus survive. Sebenarnya udah jelas banget kan, maksudnya gak bertele-tele banget. Hal inilah yang membuat kayaknya ini cerita cukup menegangkan. Sebenarnya berita itu menggambarkan bahwasanya mereka tuh jangan keluar rumah dulu, tapi entah kenapa mereka ini bandel banget. Mereka tuh keluar rumah karena takut gitu kan kena lockdown di rumah sendiri. Jadi mereka tuh kayak mau pindah nih rencananya ke daerah lain agar wabah tersebut itu tidak sampai ke mereka. Ternyata hal itu justru salah besar. Untuk sinematografi Dimas rasa ini hal yang menurut Dimas ya standar-standar aja. Untuk editing di film ini Dimas rasa pas bagian monsternya itu muncul cukup realistis sih. Jadi kita mikirnya kayak asli gitu. Jadi gak mikir ini editan banget. Kadang-kadang ada juga loh film-film yang kayak nunjukin wabah kayak gini atau monster itu, kadang-kadang itu nampak ada sedikit editan. Untuk durasi di film ini 1 jam 30 menit. Menurut Dimas ya cukup tidak bosen aja guys. Karena memang durasi 1 jam 30 menit adalah durasi standar untuk sebuah film. Untuk sound di film ini Dimas rasa ya cukup menegangkan juga, dimana ada adegan pas ular gitu. Itu Dimas rasa serem sih pas di situ guys. Oke, kita masuk ke sesi penjelasan. Jadi yang pertama Dimas mau bahas bahwasanya ada adegan dimana pas ayahnya itu menyelamatkan anak-anaknya itu dengan menggunakan kayak traktor gitu. Pas monsternya itu masuk ke dalam traktor itu dan mati. Kenapa coba gak dihidupkan aja traktornya kalau memang bisa membunuh si Phelps tadi, si monster tadi. Dimas masih bingung di situ. Kenapa nggak selalu dihidupkan aja untuk membasmi keseluruhan populasinya? Di film ini juga Dimas mau ngejelasin bahwasanya mungkin kalian bingung dengan sekte yang muncul tiba-tiba yang kayak pendetanya gitu, bilang bahwasanya si Ellie itu subur. Nah, dia itu memang mencuri orang-orang gitu, dan akhirnya katanya dia, Dimas baca di artikel bahwasanya dia kayak memperkosa gitu, tapi nggak nampak sih di film ini, nggak ada dijelaskan. Tapi mungkin aja bisa terjadi karena dia ada menyebutkan satu kata yang bener Dimas rasa itu satu kata menurut Dimas itu satu kata kunci yang bisa dipakai lah dengan asumsi ini, yaitu subur. Maksud Dimas kayak mungkin dia itu karena masih remaja gitu.
bagaimana sekte tersebut itu dapat mengumpulkan orang dalam 2 hari. Itulah yang menjadi penjelasan Dimas kali ini. Jadi sekte tersebut itu menculik orang-orang dan memotong lidahnya. Makanya mereka dapat bergabung dengan cepat gitu karena diculik, bukan karena kemauan sendiri. Target selanjutnya dari sekte mereka tuh adalah si Ellie, di mana dia itu mau memotong lidahnya. Dia kayak langsung menculik si Ellie untuk bergabung di sekte mereka. Sebenarnya apa sih kelemahan dari monster tersebut? Nah, kelemahannya adalah mereka tidak bisa dengan cuaca dingin. Dimana kalau mereka kena cuaca dingin, maka kulit mereka kan tipis. Nah, makanya mereka merasa menderita apabila berada di keadaan dingin. Jadi kulit mereka tuh akan kering. Entah bagaimana mereka tuh berhasil melakukan perlindungan dengan jarak yang sangat jauh di lingkaran Arktik. Untuk sekarang, apakah mereka aman dari Vebs? Untuk sekarang, si Ellie ini udah bisa berburu dengan anak panah dan busurnya. Dia dan pacar itu berhasil ke tempat penampungan dan beradaptasi dengan kehidupan yang baru, di mana pacarnya ini yang muncul di awal film. Jadi itulah review dan penjelasan singkat dari Dimas. Mungkin kalian ada teori di bawah. Dimas itu baca dari artikel-artikel, mungkin belum lengkap. Kalian bisa lengkapin di bawah. Terima kasih udah lihat video ini. Sampai jumpa di video berikutnya untuk review atau cerita horor lainnya. Bye-bye.